tanggal 24 besok tanggal merah, bisa liburan bersama keluarga. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Jadi kemarin tuh ketika dikasih jadwal sama Ustadz Ikhwan Hero tanggal 24 cerita di Healing After Work. Nah kalau saya biasanya nggak ngisi kajian ya, karena memang masih belajar. Saya sama guru saya masih belajar sama guru saya terus, Bang Raffi ini guru saya di sini. Jadi saya masih belajar. Jadi banyaknya biasanya tanya jawab ya, cerita bareng. Habis itu saya ngasih point of view dari apa yang ditanyakan. Nah, malam hari ini mau bahas apa? Malam hari ini saya pengen cerita tentang laki-laki yang nggak bercerita. Lagi rame di sosial media hari ini katanya laki-laki itu nggak cerita, tiba-tiba beli rumah baru. Laki-laki nggak cerita, tiba-tiba macam-macam. Teman-teman yang dirahmati Allah, banyak yang lagi bilang kalau hidup yang dijalani ini tidak seperti yang diharapkan. Banyak orang yang hari ini sedang lelah capek dengan pekerjaannya, menganggap bahwa dengan pekerjaannya dia sedang memperjuangkan kebahagiaan keluarga. Ternyata keluarga yang ditinggalkan merasa sedang diabaikan. Ada ayah yang kerja dari subuh sampai malam gelap, meninggalkan anak istri di rumah. Istri di rumah menganggap dirinya sedang diabaikan oleh sang suami. Kamu gak ada waktu buat aku sekarang, katanya. Padahal sang ayah sedang berusaha untuk melunasi rumah yang mereka tinggalin misalnya, untuk mendidik anak-anaknya di rumah atau menyekolahkan anaknya ke sekolah yang terbaik. Kenapa banyak hal yang akhirnya tidak ketemu? Banyak hal yang akhirnya kita rasa perjuangan yang kita sedang perjuangkan, tapi kok tidak sesuai, bahkan sia-sia. Nah inilah pentingnya teman-teman, kita akhirnya harus tahu sebetulnya kemana perjalanan ini akan berakhir. Banyak dari kita tuh pengennya tuh segala sesuatu tuh harus terjadi, A adalah A, B adalah B. Tapi kita lupa dua hal. Yang pertama yang sering kita lupa teman-teman adalah kita lupa sebetulnya di mana kita hari ini, posisi kita hari ini. Dan yang kedua yang kita lupa sebetulnya kemana tujuan kita akan berakhir nanti. Nah dua hal ini kalau tidak punya jawabannya, maka kita hanya akan menjadi hamster yang masuk ke dalam roda yang terus berputar. Kan ibu-ibu pernah lihat ya di Car Free Day, ada orang jualan hamster masuk ke roda, ngapain dia? Lari, seolah-olah lari kencang, tapi ternyata dia hanya di situ aja. Nah, jangan sampai kita ngerasa posisi kita ini kayak hamster, seolah-olah kerja, berjuang demi keluarga, ternyata keluarga yang sedang diperjuangkan sedang merasa ditinggalkan. Nah, pernah Ayaman menyampaikan dua hal ini yang harus kita coba update. Yang pertama, kita lagi di mana? Nah, untuk menjawab kita lagi di mana, jawaban atau pertanyaan sebelumnya adalah sebetulnya kita ini siapa? Kalau tanya kita ini siapa, jawabannya apa? Kita ini adalah, ketika ditanya kita ini siapa, jawaban yang paling tepat adalah ya kita ini adalah hamba Allah. Ketika kita tahu posisi kita hamba, Bunda, ayatnya kan gini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kata-kata abdun itu menjadi hamba. Goals utama kita di dunia ini jadi hamba. Hamba itu apa? Kalau paling sederhananya menyederhanakan arti hamba itu gimana? Budak. Budak itu boleh nggak dia punya keinginan menyelisihi keinginan pemiliknya? Tidak boleh. Kalau pemiliknya bilang kerja, maka dia kerja. Kalau pemiliknya bilang istirahat, dia baru istirahat. Budak itu nggak boleh punya cita-cita. Dia itu nggak bisa punya keinginan. Dia itu sadar bahwa semua yang dia lakukan itu tergantung pemiliknya. Hebatnya, ternyata kita diciptakan itu goalsnya untuk menjadi budaknya Allah.
untuk menjadi hambanya Allah. Berarti goals terbaik atau goals terhebat kita itu apa? Ketika kita menemukan apa yang menjadi tujuan. Ya, kalau yang tujuan kita apa berarti Bang? Tujuan kita adalah apa yang menjadi tujuan pencipta kita. Kalau bahasa Jawa itu ya sak kersaning Gusti. Ya gimana Allah yang nyeting. Nah, kenapa hari ini kita tadi dibilang, Bang, kenapa ya? Saya ini berusaha untuk keluarga. Saya berusaha untuk anak istri. Tapi kok nggak mendapatkan apresiasi, nggak mendapatkan apa yang ingin saya dapatkan. Bisa jadi tadi kita nggak mengerti kenapa kita bekerja, kenapa kita berkorban, kenapa kita berjuang. Kalau kita mengerti bahwa perjuangan yang kita lakukan ini memang menjalankan diri sebagai atau menjalankan proses sebagai hambanya Allah, maka kita nggak bakal pernah kecewa. Ada sebuah pertanyaan, ini saya sering cerita di beberapa kajian, saya sering ngobrol sama istri saya, terus istri saya cerita, dia bilang, ayah bucin ya sama ibu. Kenapa? Ya ayah berarti sayang banget sama ibu sampai ngasih hadiah, bikin konten apa segala macam. Berarti ayah sayang banget ya. Ayah ngucapin hal-hal yang baik, bikinin nasi goreng misalkan kayak gitu. Terus saya bilang, enggak bucin. Ya, bucinnya kenapa enggak bucin? Karena apa yang saya lakukan, kebaikan yang saya lakukan untuk kamu, kepada anak-anak, itu saya tidak berharap feedbacknya kamu balas kebaikan. Tapi feedbacknya, kebaikan yang saya lakukan kepada kamu itu cuma karena Allah suruh dan Rasulullah contohkan. Ya sudah. Toh kamu tidak membalas itu dengan senyum manis, kamu tidak membalas itu dengan khidmat kamu kepada aku, maka itu urusan kamu sama Allah. Urusan aku selesai di situ. Nah, obrolan rumah tangga ini tuh ngebuat kita akhirnya bisa menemukan obat penawar dari rasa kecewa sebelum kekecewaan itu datang. Kenapa kita sekarang capek, Ustaz, istri saya nggak menghargai saya, Ustaz. Saya pulang nggak disediain minum, Ustaz. Saya capek bekerja, tapi istri saya tidak mau melayani saya. Dari awal, kita sudah salah berharap kita bekerja hanya untuk diapresiasi, ya kita sudah salah. Tapi kalau kita bekerja tadi untuk menjalankan perintah sebagai hamba Allah, maka energinya tidak akan pernah terbatas. Energinya akan selalu ada. Karena kita yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan apa yang kita kerjakan. Ada orang jahat sama kita, kita terus berbuat baik, kita terus berbuat baik. Ada orang fitnah kita, kita terus berkarya, kita terus berkarya. Terus orang bilang, kenapa sih kamu masih bertahan? Orang-orang nggak ada yang baik sama kamu. Lah, aku mah gak ada urusan sama orang-orang. Aku bertahan karena aku lagi caper sama Allah. Aku bertahan karena memang aku pengen jadi hambanya Allah. Banyak orang hari ini tidak bisa bersyukur, tidak bisa nyaman hidupnya karena ngerasa hidup ini gak adil. Karena ngerasa yang diinginkan tidak didapatkan. Karena ngerasa tidak mendapatkan feedback, apresiasi dari orang-orang sekitar. Padahal Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau engkau hitung nikmatnya Allah, yang mana bisa engkau hitung? Gimana cara kita menghitung nikmat? Kadang kita tuh menghitung nikmat cuma dari kebaikan-kebaikan saja. Kita ngitung pas punya duit, kita ngerasa, oh ya Allah baik banget. Pas punya istri, oh Allah baik banget. Pas punya suami, Allah baik banget. Kita lupa bahwa keburukan-keburukan yang tidak hadir dalam hidup kita, itu juga kebaikannya Allah. Kita lupa bahwa kita dihindarkan dari keburukan, itu juga termasuk nikmatnya Allah. Kita nuntut sama Allah selama ini, ya Allah, aku pengen kayak gini, aku pengen kayak gini, please. Padahal kita dihindarkan dari na'udzubillah sakit, dihindarkan dari kecelakaan, dihindarkan dari kondisi-kondisi yang buruk. Itu adalah nikmat Allah yang sangat besar. Makanya kalau Ayman selalu minta apa? Minta kasih sayang dan perlindungan. Dan doa yang terbaik ketika ketemu sama orang lain, terima kasih ya, semoga Ustadz, semoga Abang, semoga Ayah Bunda selalu dalam kasih sayang dan perlindungan Allah. Ya, jadi obrolan kita sore hari ini pembukaannya adalah kenapa kita selama ini capek, kenapa kita selama ini pengen healing, kenapa kita selama ini gampang kecewa, gampang lelah. Karena bisa jadi kita nggak tahu tujuan kita tuh apa. Kita nggak tahu selama ini kita udah di mana. Dan kita juga nggak tahu kita nanti ujungnya kemana. Kalau orang punya visinya, visi akhirat, visinya surga, visinya hidup setelah kehidupan ini,
wah dia nggak akan pernah kecewa, nggak akan pernah capek. Capek wajar manusia, tapi tidak dari kata putus asa, terhindar dari kata putus asa. Karena niat goals utamanya setan membuat kita putus asa. Apa kata-kata yang keluar dari orang putus asa? Percuma aku kerja untuk keluarga ini, pulang-pulang aku tidak dihargai. Percuma aku jaga rumah didik anak, ternyata suami aku seperti itu. Percuma aku jadi anak yang belajar gini, ternyata orang tua aku seperti itu. Kata-kata percuma ini adalah goals yang ingin ditanamkan sama setan agar kita merasa bahwa apa yang kita kerjakan adalah hal yang sia-sia. Saya suka dalam tanda kutip obrolan saya sama istri itu, ketika kecewa dengan sikap orang, ketika kecewa dan tidak suka dengan perilaku orang lain, tidak suka dengan apa yang sedang terjadi, saya bilang sama istri saya, hati-hati jangan sampai kita membatalkan kebaikan yang akan datang. Dengan apa? Kita membatalkannya dengan lagi bekerja baik, difitnah orang, lagi bekerja disindir orang lain. Ketika kita bilang, ngapain sih kayak gini, percuma aku. Di situ setan bilang, goal. Kenapa? Berhasil. Kebaikan yang lagi ditanam, lagi disusun rapi, tiba-tiba dirobohkan. Pengorbanan bertahun-tahun yang sedang dilakukan, ternyata dihanguskan begitu saja dengan kata-kata percuma. Karena tidak ada yang percuma. Semua kerjaan kita, pengorbanan kita, Allah lihat. Gak ada yang percuma, gak ada yang sia-sia. Ustadz saya kerja tapi gak pernah untung, lanjutin terus. Bukan gak pernah untung, lagi ditahan dulu sama Allah, biar untung datang di waktu yang tepat. Ya, biar datang di waktu yang paling baik. Gitu maksudnya. Ya, insyaallah. Ya silakan baru datang. Mau pada sholat. Gitu ya teman-teman ya. Jadi pahami dulu sebenarnya kita ini siapa dan mau kemana. Kalau ditanya kita ini siapa, jawabannya hambanya Allah. Berarti tugas kita ngikutin skenario-nya Allah. Kalau pengen tahu skenario-nya Allah, kita tahu dari mana? Ya, ibarat orang yang sedang dalam perjalanan, ikutin Google Maps, ya kan? Ikutin petunjuk, silakan. Ikutin petunjuknya Allah, maka tugas kita yang ikut. Kalau kata Google Maps saya disuruh belok kanan, kita belok. Kalau kata Google Maps-nya belok kanan, terus orangnya belok kiri, nyampe nggak? Nyampe, tapi lebih lama. Mubazir waktu, mubazir tenaga, ya kan? Mubazir biaya. Nah, itu ketika orang tidak ngikutin arahan yang harusnya disampaikan. Nah, kita pun hari ini seperti itu. Kalau jadi hamba, ya ikutin SOP-nya dari Sang Pencipta. Terus kalau ditanya mau kemana, ya mau ditanya mau kemana, kita mau kemana ini semua? Mau ke surga. Ujungnya mau kemana kita? Ada yang mau transit di tempat lain? Mau sembilan. Kita pengennya ke surga. Ada yang pengen hidup selamanya di dunia ini? Ada yang kalau nggak bisa udah pasti, tapi ada yang mau hidup selamanya. Ya Allah Ustaz, 24 tahun udah capek banget gitu. Ada teman saya usia 24 kayak hidup capek banget. Ya Allah, kayaknya kalau udah pengen udahan deh. Capek banget. Kalau bisa surga besok deh. Ya kan? Kita di dunia ini nggak bisa lama-lama. Kalaupun pengen nggak bisa lama-lama. Dan habis dari dunia, kita cuma punya satu tempat tujuan, kemana? Ya ke surga. Pertanyaannya adalah, udahkah kita menuju ke surga? Sudahkah waktu yang kita punya di dunia ini membuat kita semakin dekat dengan surga? Jangan-jangan ngomongnya pengen ke surga, tapi jalan yang diambil, kata Allah, belok kanan. Terus dia, belok kiri, coba-coba. Muter balik, gak mau. Terus kata gue, terserah ente. Mau nabrak, mau jatuh, suka-suka. Nah itu orang yang udah tidak. Ya, jadi konsep utama kita dalam kehidupan adalah menjadi seorang hamba, tahu tujuannya kemana, maka insya Allah dengan seperti itu kita masih akan jauh lebih bisa mensyukuri semua nikmat yang ada, dan bisa menjalani semua proses yang ada. Mungkin itu yang bisa kita obrolkan di sesi ini. Berapa menit lagi menuju Isya?
Silakan. Boleh kita tanya jawab langsung ya? Setengah jam lagi. Masih setengah jam. Boleh kita tanya jawab yang mau bertanya. Karena kalau saya sama Abang Rafiq biasanya ngobrol-ngobrolnya tanya jawab. Ya nggak tanya jawab dulu. Nanti dari tanya jawab itu kita kasih point of view. Buat teman-teman yang nonton di IG juga boleh tanya jawab yang mau mempertanyakan tentang kehidupan. Nah, minimal kita dapat angle yang berbeda tentang menjadi seorang hamba. Silakan ada yang mau sharing-sharing. Benar di belakang. Silakan. Masih 30 menit ya? Santai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustaz Adia. Alhamdulillah biiznillah bisa langsung dipertemukan Allah langsung ya Ustaz. Selama ini ikut kajian Ustaz cuma di HP. Ana cuma pengen ini Ustaz, benar kekurangan itu adalah kebaikan dari Allah. Dan ayat itu baru Ana alamin tadi. Perjalanan ke sini Allah benar-benar sayang gitu, karena sebenarnya Ana baru sembuh dari sakit kemarin, vertigo, dan lagi dikurangin nama Allah kesehatannya. Tapi alhamdulillah pas Ana lihat kemarin ada player itu Ustaz Adia, Ana pengen ketemu gitu, pengen menimba ilmu langsung gitu. Dengan ujian-ujian yang tadi di jalan, Ana sepanjang jalan nangis Masya Allah gitu. Tadinya hampir nggak jadi karena Ana lihat bensin Ana kosong, bukan kosong, tinggal 1 titik. Terus Ana lihat di tas ternyata tidak ada uangnya. Terus Ana mampir ke ATM minta maaf. Akhirnya Ana ambil Al-Quran di depan UIN, depan ATM. Ana buka Al-Quran. Ana tanya ke Allah, ya Allah sebaiknya Ana pulang atau jalan gitu. Tapi Ana dapat surat Al-Isra ayat 70. Di situ Allah bilang Allah akan ini tadi Ana dapat ayatnya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Di sana hati Ana bilang angkut, berangkat Zal, berangkat gitu. Udah Ana berangkat, Ana telepon anak-anaknya, bukan kebetulan, qadarullah anak-anaknya sebelumnya bilang, nih mau kesini nggak? Maksudnya ke Surau, karena dia tinggal di situ Ustaz, ada mes, tempat aja. Ada kue nih, tapi dikit. Dia bilang, oh yaudah nanti setelah kajian Umi kesana. Tapi Ana belum tahu kalau semua nggak ada ini, cuman bekal semangat aja Ustaz. Tapi qadarullah Ana nelfon, Kak, TF-in Umi dong 50 aja untuk bensin. Ana bilang, oh yaudah sekarang ya. Ana bilang mumpung depan ATM. Ana masuk aja Ustaz, karena gerbang itu belum ditutup. Ana sampai bilang ke satpam, Pak, kok tumben gerbangnya belum ditutup? Ya Bu, bentar lagi. Oh, Ana langsung cepet-cepet. Ana masuk Ustaz, ATM-nya nggak ada Ustaz. ATM-nya nggak ada. Yaudah Ana balik, Ana jalan, masih cukup nih bensin. Ana jalan, terus Ana ke ATM yang di tengah situ di Rempoa. Di situ Ana nunggu karena ATM BRI sedang masuk ambilin duitnya, masukin yang baru gitu Ustaz. Lama nggak Mas pulang? Enggak, dia bilang gitu. Ana lupa ngelihat kalau di situ, karena sebelumnya Ana udah ke ATM waktu di UIN tadi. Ana pernah tertolong di ATM itu karena ada ATM 20 ribuan. Saat uang Ana 40 ribu, Ana pernah bisa untuk bensin juga, untuk kesini juga waktu itu. Terselamatkan, tapi tadi nggak selamat Ustaz. Dia minta maaf, ternyata cuma 30 ribu, jadi nggak bisa diambil 20 ribu. Jadi Ana ke ATM yang itu, Ana udah nunggu, nggak lihat kalau ATM BRI itu 100 ribu Ustaz. Setelah orangnya keluar, Ana baru, ya Allah ngapain Ana nunggu ya, ternyata 100 ribu kan nggak bisa juga ambil. Akhirnya Ana ke ATM sebelahnya BSI, minta maaf juga Ustaz, nggak bisa. Masya Allah, dia bilang udah. Ana jalan lagi, nyari sepanjang jalan sambil, ya Allah, Ana pengen kajian ya Allah, Ana pengen membahagiakan Rasulullah, ingin menuntut ilmu, karena bagi muslim dan muslimah itu wajib menuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat gitu. Ya Allah, aku juga ingin diangkat derajatnya, karena orang beriman dan berilmu itu diangkat derajatnya beberapa derajat gitu. Aku ingin diangkat ya Allah gitu. Saya jalan aja terus, ada ATM.
Alhamdulillah di situ bisa, dan saya di pom bensin berikutnya bisa ngisi. Sepanjang jalan saya ingat pesan nenek yang pernah ketemu saya di suatu masjid. Dia bilang banyak-banyak salawat gitu. Saya sepanjang jalan selawat. Sepanjang jalan saya nangis, ya Allah, indah banget Ustadz. Di saat nggak ada itu ternyata emang kebaikan dari Allah. Saat saya lagi bensin no problem, uang no problem, saya jalan ke sini itu pakai salawat juga, tapi nggak dapet gitu Ustadz, nggak pakai nangis gitu. Tapi saat saya nggak punya, tapi saya pengen gitu Ustadz, itu Allah hadir banget gitu Ustadz. Makanya ya Allah, saya bilang alhamdulillah diizinkan Allah, walaupun masih vertigonya masih agak gimana, tapi Allah izinkan untuk sampai di sini bagi saya adalah suatu kebahagiaan tersendiri gitu untuk menyambut. Nah, Ane ingin tanyakan, gimana caranya agar rasa itu selalu ada, Ustaz? Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa Bunda Zaliah perjalanannya ya. Pertanyaan yang sama pernah saya tanyakan ke satu Pak. Saya nanya ke dia tuh gini, Ustaz, kita kan kalau lagi butuh sama Allah tuh nikmat banget semuanya. Kalau dapat tuh kayak orang buka puasa. Kalau Bunda dikasih es sirup pas buka puasa nikmatnya wah luar biasa. Tapi kalau dikasih es sirup di hari-hari biasa, di sore hari atau biasa karena udah minum ya kita tolak kan, kenyang, kemanisan. Tapi kalau es sirup itu datang setelah buka puasa, nikmatnya tuh beda gitu. Nah saya nanya bersatu Pak, Ayman gimana ya caranya kita bisa ada di posisi bersyukur, mensyukuri dan menyadari semua nikmatnya Allah, walaupun dalam kondisi yang sedang tidak baik, yang sedang tidak atau yang sedang kondisinya itu serba ada gitu. Ketika serba ada, ya kita kan kadang lupa, ya kan? Ketika serba ada, kita kadang ya nggak bisa merasakan nikmat itu. Nah, beliau menjawabnya sederhana beliau menjawabnya itu gini, kalau lagi ada, lagi punya segalanya, kita harus sadar bahwa yang kita punya hari ini itu bukan milik kita. Nah itu gimana caranya kita sadar? Saya bilang, makanya kata beliau, jaga amalan-amalan yang sederhana. Maksudnya saya, kata Ustaz Lukman, bisa merasakan itu ketika saya ngejaga MSQ, ketika saya ngejaga masjid, subuh dan Quran, dimanapun kapanpun berada, punya uang gak punya uang, itu ngebuat saya selalu merasa menjadi hambanya Allah. Tapi rasanya beda Ustaz. Rasanya tuh kayak kalau nggak punya uang tuh kita ngerasa butuh banget, tapi pas punya uang kita ngerasa kayak ya biasa aja. Maka kata Ustaz Lukman apa? Yang kedua stepnya, ketika tadi kita udah ngejaga amalan-amalan sederhana, kan Bunda punya amalan tadi kata Bunda Zaliah sholawat. Ada yang punya amalan katanya bangun subuhnya, ada yang punya amalan ke masjid, ada punya amalan one day one juice. Itu terus kerjain, yang bikin kita nggak bakal oleng. Terus yang kedua, rubah persepsinya, datang sama Allahnya bukan dengan konsep merengek meminta, tapi merengek bersyukur. Hal ini ditanyakan juga sama Aisyah sama Rasulullah kan. Ya Rasulullah, kenapa engkau harus sholat sampai kakimu bengkak? Rasulullah hanya menjawab, apakah aku tidak boleh menjadi abdan syakur, hamba yang bersyukur? Nah, ini level yang paling tinggi, datang kepada Allah dengan kondisi nangis bersyukur, menangisi semua nikmat yang ada. Ya Allah, baik banget ya. Nikmatnya kapan? Nikmat nangis pas bisa dapat nikmat itu kapan? Salah satunya adalah nikmat ketika berangkat ke Baitullah. Kita nggak pernah punya uang, kita nggak pernah punya kuasa, tiba-tiba Allah panggil ke Baitullah. Itu bisa nangis depan Allah sampai bilang, kok bisa aku datang ke sini? Allah makasih lah. Nah, ngelatih rasa untuk terus bisa mensyukuri setiap yang Allah berikan, itu yang mahal benar. Jangan sampai kita baru bisa bersyukur ketika sudah kehilangan. Tapi ketika bersyukur ketika semuanya ada, wah itu luar biasa. Latihannya apa? Latihan dari hal yang kecil dengan ucapan-ucapan. Ya Allah makasih, ya Allah makasih. Tadi yang Bunda Zaliah lakukan apa? Yang bisa membuat itu kuat, yang rasa baik sama Allah. Allah nggak bakal ninggalin kita. Allah nggak bakal ninggalin kita. Mana ada dapat cerita dari seorang ustadz di Playhari, guru kami Ustaz Adlin cerita. Ada seorang murid datang ke kiainya, kiai, saya pengen mimpi Rasulullah. Saya pengen mimpi ketemu Rasulullah, gimana caranya? Terus sama kiainya disuruh gini, udah, ente besok
beli keripik. Hah? Keripik? Ya kue kering, namanya kue apa gitu. Pokoknya dia keripik. Terus udah beli di koperasi, nanti sebelum tidur makan yang banyak. Kalau bisa 10 pack kecil itu beli makan. Tapi saya pengen ketemu Rasulullah, ya udah makan keripik katanya. Terus syaratnya satu, habis makan jangan minum. Habis makan jangan apa? Jangan minum. Habis itu tidur, jangan minum. Jadi makan keripik. Namanya makan keripik pasti udah habis 10 bungkus kecil itu, mau minum nggak boleh minum deh. Ada tidur lagi. Aduh saudara ini tidur, pas tidur dia bermimpi dia sedang mandi di sebuah danau yang besar dan dia lagi minum sepuas-puasnya. Wah dia minum, wah pokoknya dia mandi dan minum luar biasa. Bangun tidur, sholat subuh dia nanya ke gurunya, Kiai, semalam saya udah ngamalin amalan Kiai. Nah terus, udah saya nggak minum. Terus ente mimpi apa? Anda nggak ketemu Rasulullah, tapi ente mimpi apa? Anda mimpi minum sebanyak-banyaknya. Anda mimpi minum betul-betul sepuas-puasnya sambil minum. Nah, ya. Terus kapan Anda ketemu Rasulullahnya? Dia bilang apa? Ente bakal mimpi ketemu Rasulullah ketika rasa rindu ente sehaus itu. Ente bisa ketemu Rasulullah ketika ente benar-benar butuh dan betul-betul pengen. Sepengen ente sebelum tidur nahan rasa seret tadi. Nah selama ini kita sudah sekangen apa? Serindu apa? Pertanyaannya, kita pengen ke surga. Jawab pertanyaan dalam diri lagi adalah seserius apa, sekangen apa kita pengen ke sana gitu kan? Selama ini kita masih ya udahlah jalanin aja, let it flow lah. Ya, pastilah masuk surga walaupun mampir transit neraka bentar nggak apa-apa deh kan. Masih gitu kan. Akhirnya kita ngejalanin kehidupan ini just so gitu, kayak gini-gini aja. Tapi kalau kita haus banget, pengen banget, Bunda Zalia tadi, pengen kajian, ya Allah pengen kajian. Ketemu satu ATM masih minta maaf, ketemu ATM lagi minta maaf, ketemu ini minta maaf lagi, gua nggak maafin ya, ada gitu. Ya, demi pengen belajar ke majelis ilmu, itu apa? Haus. Nah gimana caranya kita haus dengan apa? Dengan pertolongan Allah, haus dengan nikmatnya Allah, itu sehaus itu. Jangan-jangan teman-teman yang sekarang lagi nunggu, kok gue belum dapat jodoh bang ya? Jangan-jangan nantinya masih belum serius. Masih berpikir, ya belum waktu deh. Ya, belum seserius itu. Kenapa ya selama ini belum dapat ya? Ya mungkin kita aja belum serius mintanya sama Allah. Kitanya belum seserius itu untuk mendapatkan karunia-Nya Allah. Nah, bisa jadi ke arah sana Bunda. Nah, justru rasa haus kita akan karunia-Nya Allah, rasa haus kita untuk mendapatkan kebaikan, perlindungan Allah, itu yang harus kita jaga. Kalau punya duit 500.000 ngerasa kayak udah aman deh, aman. Nah, belum aman itu. Ya, gimana kita akhirnya kata Ustaz Lukman, semakin banyak rezekinya semakin cepat guys itu ya. Biar apa? Biar kita ngerasa lagi butuh sama Allah. Nah itu level pemahaman yang lebih tinggi lagi. Nah, jadi singkat cerita seperti itu Bunda Zalia ya. Jadi cara ngejaga kita untuk terus bisa ngerasain haus akan apa yang Allah berikan. Yang pertama, kerjain amalan-amalan sederhana, amalan-amalan rahasia. Ustaz punya amalan apa? Makanya Ayahman bikin pilar dakwah sesederhana birrul walidain, Al-Quran, sholat tepat waktu, inspiring, itu loh. Kalau itu dijalanin terus-menerus, itu kita lagi membuktikan sama Allah, ya Allah, I need you, I need your help, misalnya bilang gitu. Kan kalau kata Rasulullah, kalau Ayahman suka bilang, sudah miskin, sombong, SMS. Rasulullah pernah bersabda, orang yang paling sombong adalah orang yang enggan berdoa sama Allah. Orang miskin yang sombong adalah orang yang udah jelas-jelas perlu, tapi dia masih merasa sombong. Dia jelas perlu nikah, tapi dia gak pernah bilang, ya Allah, please aku butuh ya Allah. Dia masih ngerasa bilang, aku ya bisa nyari dia. Ini terjadi di alam barzah. Ada di sini. Ini ada nih yang nonton IG nih ada. Alhamdulillah bisa ketemu katanya. Ini malam itu kan. Jadi konsepnya kayak gitu. Jadi kita udah seserius apa, sehaus apa kita akan nikmatnya Allah, perlindungannya Allah. Nanti ketika itu dapat, kita kayak buka puasa. Sekecil apapun nikmatnya, kita bisa ngerasakan dan bersyukur akan itu. Ya, uang 50.000 bagi Bunda Zalia tadi adalah pertolongan yang sangat dahsyat kan?
Tapi kalau bagi orang-orang yang punya rekening ratusan juta, 50.000 hanya geser-geser juga aja. Nah, gimana rasanya nanti punya 50 miliar, rasanya seperti pertolongan yang dahsyat, seperti kita dapat 50.000 di titik-titik akhir perjuangan. Nah, itu mungkin yang pertama. Silakan, ada satu lagi tadi? Ya, boleh Bunda. Ini sebelum sholat isya. Sholat saja berapa? 19? 95. Oh, silakan. 19 menit. Masih 15 menit. Tadi mic-nya dibawa ke depan. Ini yang di Instagram juga ada yang nanya nih. Tolong nasihatin saya capek banget. Saya punya teman yang sering bilang itu capek banget. Nah, nanti kita nasihatin. Silakan Bunda. Boleh diperkenalkan siapa namanya, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, Siap. apakah boleh kita kepedean untuk merasa bahwa Allah pasti nolong kita gitu? Jadi kayak kita ngusahain apa gitu buntu, ngusahain apa buntu, tapi kita tetap pede aja. Ini semakin buntu nanti hadiahnya makin gede nih Kak. Ini makin buntu nih nanti pertolongan Allahnya Masya Allah nih gitu. Jadi makin buntu nggak apa-apa. Nangis sedikit. Nah, tapi itu yang pertama, gimana? Itu salah nggak kalau kita kepedean bahwa makin buntu makin nanti Allah kasih hadiahnya gede gitu. Terus yang kedua, bagaimana kita menjaga bahwa pertolongan Allah itu pasti akan datang gitu. Karena kan kayak kadang-kadang adalah bisikan-bisikan setan, kok nggak, kayak ibarat Nabi Musa kan waktu disuruh iniin jalan terus ketemunya sungai Nil, ternyata kan ngebelah gitu. Tapi pas sebelum sungai Nil ngebelah kan kayak, waduh sungai Nil nih tenggelam kan gitu. Nah tuh gimana tuh untuk supaya kita tuh pas ada godaan setan kayak gitu, kitanya nggak kalah gitu sama setan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini jenis jamaah yang saya suka, bertanya dan langsung dijawab. Iya. Dan saya udah akan jawab pertanyaannya. Boleh nggak kita punya prasangka baik sampai akhirnya orang-orang sekitar kita tuh bilang, lu gila ya kan? Nggak kayak gitu, ada yang salah nih ya. Kalau saya sering digituin sama orang-orang sekitar saya. Ustaznya emang beda katanya. Ya saya bilang gimana lagi, kita nggak punya teman-teman. Ujungnya adalah, mentoknya adalah Allah pasti tolong. Tadi kita ngomongin cinta Nabi Musa deh. Nabi Musa tuh bukan nyeberangin sungai ini, nyeberangin Laut Merah, ya kan? Kalau sungainya masih bisa itu, laut ini, ya kan, lebih luas nih. Itu Bunda, ketika Nabi Musa mau nyebrang ke Palestina, ya dari Mesir mau nyebrang ke Palestina, itu skenario-nya ketika itu Nabi Musa belum tahu, jalan aja. Ketika umatnya bertanya, kita bakal kejar nih, udah kelihatan tentara Firaun, ya kan? Gimana nih? Nabi Musa cuma ngejawab, Inna ma'iya Rabbi sayahdini. Santai, Allah bersama aku yang bakal nunjukin jalan. Beliau ngomong gitu Bunda, dan nggak tahu gimana jalan. Tapi yakin Allah pasti nunjukin jalan. Akhirnya Allah bilang, idrib bi'asakal bahar. Pukulkan tongkatmu ke laut. Dan tahu nggak? Sampai detik di mana Nabi Musa ngangkat tongkatnya, Nabi Musa nggak tahu apa yang terjadi setelahnya. Pas dia nggak tahu apakah nanti muncul Aquaman di situ. Apakah nggak ada di otaknya, pokoknya pukul aja. Nggak tahu harus gimana, pokoknya pukul aja. Apakah lautnya surut? Apakah lautnya berpindah? Nggak ada yang tahu. Pokoknya Allah bilang pukul. Allah nggak nge-briefing. Musa, nanti pukul, abis pukul nanti kebuka jalan, abis jalan nanti Firaun kita telepin. Enggak gitu. Pokoknya Nabi Musa cuma dapat perintah sampai idrib bi'asakal bahar, pukul lautnya, selesai. Setelah pukul laut, Nabi Musa baru tahu, plus, oh surut, terbelah lautnya, aku jalan. Pertolongan Allah itu datangnya suka-suka Allah. Tapi yang harus kita punya adalah prasangka baik sama Allah. Ustaz, saya bisnis Ustaz, rugi mulu Ustaz. Tapi aku yakin Allah gak bakal nyanyiain prasangka itu, jaga. Pasti Allah gak bakal nyanyiain usaha kita, benar. Tapi yang kedua, kita juga muhasabah. Cek lagi, jangan sampai ternyata yang bikin Allah gak angkat bisnisnya, banyak sesuatu yang bocor, banyak sesuatu yang bolong. Kalau Allah kasih duitnya, kalau Allah kasih hadiahnya, bisa jadi bukan jadi hadiah, malah jadi musibah. Bunda, ada yang mau punya mobil nggak? Bunda Zalia pengen punya mobil nggak?
Pengen nggak? Bisa nyetir? Ada. Dikasih mobil sampai sekarang, berangkat dari STM keluar di koran. Kita bilang sama Allah, ya Allah berikan aku sesuatu, berikan. Kata Allah, la yukallifullahu nafsan. Allah tidak akan memberikan beban kepada satu orang melebihi batas kemampuan. Taklif itu bukan musibah doang. Yukallifullah itu bukan cuma musibah. Kebaikan yang kita minta, kalau kita nggak punya kemampuan ngehandle-nya, ini musibah. Nih banyak pengusaha di sini. Kalau orang yang nggak biasa megang uang ratusan juta, tiba-tiba rekeningnya isi ratusan juta, gimana Bu ya? Kalap dia. Lihat orang uang kaget kan? Habis kaget, coba kalau kemarin nggak gitu jual, kaget karena nggak siap. Kenapa doa-doa yang kita minta sama Allah hari ini belum terkabul? Bisa jadi kita belum siap nerimanya. Ya Allah pengen mobil ya Allah please. Udah dikasih motor Mio aja bensinnya nggak berapa gitu. Betul nggak? Gimana dikasih mobil? Belum pajaknya. Tapi enak naik mobil bayar tol, emang tol gratis. Itu penting juga mikirin emang ini. Tanya Ustaz Ikhwan ya berapa? Juta gitu. Iya kan? Itu nggak sederhana itu. Jadi kita selama ini minta sama Allah ingin dikabulkan semua yang kita mau, tapi kita sering lupa. Kita nggak nge-upgrade diri untuk memantaskan agar Allah bisa berikan. Ya Allah, berikan saya gaji 10 juta. Lah dikasih 1,5, nggak pernah sedekah. Gimana 10 juta? Ya Allah, berikan saya istri. Nanti kalau saya punya istri, saya akan berbakti pada orang tua. Lah belum punya istri sama orang tua, nggak berbakti. Bakti dulu dong, buktiin dulu dong. Nah konsep kita hari ini tuh Kak, menjaga prasangka baik sambil berusaha mencurigai diri. Jangan-jangan ada yang salah dari aku. Saya kalau udah, ini obrolan saya sama istri ya, saya selalu menjadikan istri saya tuh kaca refleksi saya. Jadi kalau misalkan ngobrol, kok gini ya, santai Bu, dekat banget pertolongan Allah. Ayah yakin pertolongan Allah tinggal dikit, jangan sampai kita batalin. Sholat jangan bolong, baca Quran jangan bolong, tinggal dikit lagi pertolongan Allah datang. Satu pukulan lagi. Iya, tinggal selangkah lagi, turun. Dan ketika itu turun, nikmatnya beda. Karena kita yakin. Terus gimana Ustaz kalau orang-orang yang sekitar kita ngomong gak jelas? Makanya tugas kita apa? Baca ta'awudz, minta perlindungan. Gimana bunyinya ta'awudz? A'udzubillahi minasy. Syaitan itu bisa bentuknya jin, bisa bentuknya. Jadi kalau ada orang yang bilang salah nggak mungkin, alhamdulillah. Jangan sampai bilang, alhamdulillah. Dia berantem nanti. Kan? Iya, dia alhamdulillah. Langsung siap-siap karena kita butuh keyakinan itu. Jangan kan Ustaz saya itu tidak, apalagi suami ya. Suami itu namanya kalau suami pulang kerja nggak dapat honor yang diharapkan, pulang ke rumah istri bilang ngapain kamu, sia-sia kamu. Akhirnya tuh, apalagi kalau udah, sudah ibu-ibu jangan sampai, ini kakak-kakak yang di Instagram, kalau ngomong sama suami jangan sampai mengusik harga dirinya. Kamu nggak benar, nggak becus, nggak bertanggung jawab, wah itu hancur. Udah suami itu diinjek-injek itu hancur. Nggak boleh, istri nggak boleh sampai marah semarah itu. Makanya kalau suami pulang udah kerja capek, ternyata nggak dapat apa-apa, ada yang ngomel misalnya, kok gini. Nah, bentar lagi pertolongan datang, alhamdulillah. Ya, belajar tuli untuk hal-hal yang tidak perlu didengar. Banyak orang bebas ngomong apa, kita juga punya kebebasan untuk tidak mendengar apa yang mereka omongin. Gitu maksudnya. Jadi kalau ditanya perlu nggak kita ngejaga prasangka baik sama Allah? Ya cuma itu modal kita, nggak punya modal yang lain. Saya hari ini dituduh sama Ustaz Lukman ngurus uang kehidupan, ngurus aplikasi, nggak punya ilmunya, nggak tahu jualan kayak gimana. Tapi saya yakin banget Allah nggak mungkin nyanyain. Pernah sama Bang Rafi sama teman-teman bikin eventnya rame, hebat, rugi, nombok. Tapi saya bilang apa? Nomboknya kita hari ini adalah DP yang dibayar untuk keuntungan yang kita akan dapatkan entah kapan. Dan bisa jadi keuntungannya bukan masuk dari pintu kita, dari pintu yang lain. Tapi Allah gak bakal nyanyain perjalanan kita. Allah gak bakal pernah nyanyain perjalanan kita. Itu yang mahal. Jadi jaga terus prasangka baik sama Allah. Jangan sampai nanti kita ya terbunuh dengan kata-kata kita sendiri. Alhamdulillah. Boleh satu lagi nampaknya sampai Isya, ada yang mau
sharing dari bunda, dari ayahnya? Ada? Nah kalau nggak ada, oh dari ayah. Yes, oh ini sih pemateri. Ini bukan curhat, ini namanya ujian lisan. Kalau Bu yang nanya berarti ujian lisan. Silakan Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sharing aja mungkin. Di hari Sabtu 14 Desember yang lalu, ketika ada pelatihan pemuda jenazah di Kota Tanah Abang, tiba-tiba pematerinya istri meninggal. Terus kita pergi, akhirnya setelah acara sejam kita bikin cepat, terus kita pergi takziah, ikut ngumpulin macam, selesai. Pas menjelang jam 2:30 kita balik arah ke Jakarta lagi, tempatnya di Depok. Nah ketika setelah melewati tol Andara, kemudian kita masuk ke Antasari, ternyata macet gitu kan. Pas menjelang naik ke Antasari itu, ke Jalan Layang itu, azan asar. Saya lihat ada masjid situ, buat parkirnya susah ya kan. Ya udah tarik salat, kita naik Jalan Layang. Nah pas turun Jalan Layang di Jalan Sultan Iskandar Shah di depan kantor PLN itu, angin begitu kencang waktu itu sore. Pas kita melewati jalan itu setelah lampu merah, kaget saya. Pas di belakang kita pohon rubuh. Ya Allah, ternyata ini apa? Hitungan 1-2 detik lah. Kalau nggak tuh mobil kita yang di pohon itu berenung sebentar gitu kan. Ya Allah, kok begitu apa? Ternyata ajal ataupun musibah ini begitu dekatnya kan gitu. Karena saya ambil jalur kanan itu terus nggak berani ke kiri gitu karena angin masih kencang, entah ada pohon rubuh sesudah itu gitu. Nah ini mungkin sekedar sharing, ternyata Allah tuh beri bisa juga teguran buat saya ataupun masih melindungi kita gitu untuk ya terus mengingat Allah gitu ya. Mungkin itu sharingnya, alhamdulillah sampai juga di Tanah Abang kita ngantar teman-teman dulu baru balik ke rumah sini. Jadi sharingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyadari kejadian itu adalah skenario nya Allah, itu paham. Makanya Allah bilang ulul albab itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Dalam kondisi hidup apapun, lagi di atas, lagi terduduk, artinya terduduk itu lagi bingung, berbaring lagi tersungkur, kita tetap ingat Allah. Tadi Bunda cerita nggak punya bensin, ingat ya Allah. Bangkrut, ingat ya Allah. Buya bilang pohon jatuh, langsung ingat ya Allah. Itu yang mahal kan? Karena banyak orang yang ketika terjadi sesuatu yang buruk bukan ingat Allah, malah nyalakan orang lain. Ceduk, nauzubillah kena. Terus dia bilang apa? Gara-gara ustadz yang tadi gitu ya. Ya kan? Nyalakan semua. Nah itu yang nggak boleh, yang harus kita hindarkan. Nah, alhamdulillahnya kita hari ini menyadari bahwa semua yang terjadi itu atas izin Allah. Itu mahal banget ya. Kesadaran yang harus kita sadar. Jadi nggak pernah kecewa, nggak pernah ngerasa gagal. Kenapa? Ya Allah suka-suka Allah. Ini ada pertanyaan di Instagram. Ustadz, saya diamanahkan ngajar bimbel calistung, tapi saya sempat gak pede karena cuma tamatan SMA katanya. Yang lain udah S1, udah apa segala macam. Ya kan? Ya kalau kita sadar dan kita yakin ilmu itu dari Allah, gak bakal takut dan gak bakal gak pede. Kayak tadi saya disuruh nge-handle ruang kehidupan, saya gak punya ilmunya, maka doa yang saya tempel di meja saya apa? Doanya para malaikat. Doanya para malaikat apa? Ketika dibilangin sama Allah, ketika Allah bilang, aku ciptakan Adam, malaikat protes. Habis diciptakan Adam, Adamnya disuruh mencarikan ilmu-ilmunya. Habis itu para malaikat bilang apa? Subhanaka la illa ma. Sampai dipegang kepala saya juga. Subhanaka la ilma illa ma. Ya Allah, semua yang ada di dunia ada ilmunya. Saya nggak tahu. Tolong please ajarin. Maka teman-teman kalau lagi mentok, ya udah minta sama Allah. Ya Allah, nggak tahu harus kemana. Bisa jadi skenario-skenario yang Allah buat dalam hidup kita tuh emang ngebuat kita bilang, ya Allah please help me. Karena selama ini bisa jadi kita bilang, I am strong. Yes we can. Yes we can. Bisa jadi kita bilang, kata Allah, no you cannot. I can, you cannot. Gitu ya. Itu teman-teman, nanti kita lanjut Mbak Desa. Buat teman-teman yang di Instagram, kalau mau lanjut ngobrol juga nanti tanya jawab Mbak Desa. Nanti temanya boleh cerita tentang kejadian, boleh juga cerita tentang kecapean.
Capek banget sih kayak gini ya. Boleh cerita-cerita. Siapa tahu dengan cerita di sini bisa ngerilis ya, ngerilis beban dan bisa sharing. Jazakumullah wa iyyakum. Sampai ketemu pada Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah